Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Maharani, kelas 3A Agroteknologi. Izin menjelaskan mengenai replikasi DNA dan sintesis protein. Sebelum kita masuk ke bahasan utama, alangkah baiknya kita flashback dulu nih. Ayo kita lihat sejarah ditemukannya DNA. Berawal dari Mendel dengan percobaannya pada tahun 1800-an yang merumuskan hukum yang kita kenal sebagai hukum Mendel, yang menjabarkan bahwa sifat dan karakteristik orang tua akan selalu diturunkan kepada keturunannya. Tetapi belum ada penelitian yang dapat menjelaskan molekul atau zat apa sih yang menyimpan dan mewariskan sifat tersebut. Akhirnya di tahun 1860-an, Friedrich berhasil mengidentifikasi molekul tersebut sebagai DNA atau deoksiribonucleic acid. Kemudian tahun 1950-an, Watson and Crick berhasil menjabarkan struktur DNA secara 3 dimensi yang dikenal dengan struktur double helix. Di dalam sel, DNA tersimpan di inti sel dan mitokondria. Khusus untuk sel tanaman, DNA juga tersimpan di plastid, dan ini berlaku untuk sel eukariotik dan agak sedikit berbeda untuk sel prokariotik. Molekul DNA terdiri dari 3 komponen utama. Komponen yang pertama adalah gula pentosa, yaitu yang memiliki 5 atom karbon. Komponen yang kedua adalah gugus fosfat yang berupa atom fosfor yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Komponen yang terakhir yaitu basa nitrogen. Ada 2 kelompok basa nitrogen, yaitu purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin yang terdiri dari sitosin, timin, dan urasil, yang masing-masing disimbolkan dengan A, G, C, T, dan U. Kemudian, bila kita menggabungkan satu gula pentosa, satu gula gugus fosfat, dan satu basa nitrogen, maka akan terbentuk yang namanya nukleotida. Kemudian, nukleotida akan bergabung dengan nukleotida lain dengan ikatan fosfodiester yang kemudian akan membentuk asam nukleat. Asam nukleat inilah yang merupakan DNA. Asam nukleat ini tersusun atas gula pentosa dan gugus fosfat yang ada di samping, serta basa nitrogen yang akan selalu berpasangan dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Di mana adenin akan selalu berpasangan dengan timin yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, serta guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin yang akan dihubungkan oleh 3 atom hidrogen. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara membaca urutan basa nitrogen ini? Cara membaca urutan basa nitrogen selalu dibaca dari 5' ke 3'. Hal ini didasari dengan mengikuti arah yang dimiliki oleh gula deoksiribosanya. Contoh nama molekulnya adalah seperti ini, 5', T, A, C, G, 3'. Selanjutnya, mari kita bahas replikasi DNA. Replikasi DNA terjadi di nukleus pada sel eukariotik. Replikasi DNA terjadi sebelum proses mitosis atau meiosis yang dikenal dengan interfase. Replikasi DNA dimulai dengan helikase yang memutuskan rantaian DNA, kemudian primase datang dan membuat RNA primer di kedua untaian DNA yang telah terpisah. Lalu DNA polimerase datang dan akan membuat untaian DNA yang baru berdasarkan DNA template. DNA polimerase hanya bisa membangun untaian baru dari 5' ke 3'. Maka dari itu muncullah istilah leading strain dan lagging strain. Di lagging strain, primer harus tetap ditempatkan agar DNA polimerase terbentuk. Dan pecahan atau potongan ini disebut dengan Okazaki fragments. Primer harus digantikan dengan DNA basis karena primer terbuat dari RNA. Kemudian, ligase akan mengambil alih untuk menjaga celah antara Okazaki fragments dan menyatukannya. Di akhir dari replikasi akan terbentuk 2 double helix yang identik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein. Lalu bagaimana sih proses terjadinya sintesis protein? Sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Yuk kita kupas satu-satu tahapannya. Proses yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. DNA yang ada di nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase.
Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA yang lama. RNA akan mengarahkan pembacaan dari arah 5' ke 3'. Proses ini dinamakan dengan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai di daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Tahapan yang kedua dalam sintesis protein adalah translasi. Setelah menyelesaikan tahapan transkripsi, mRNA akan pindah ke sitoplasma di mana tempat ditemukannya ribosom. mRNA akan berperan sebagai cetakan untuk pembentukan protein. Translasi merupakan proses penerjemahan DNA yang akan dibuat menjadi protein. Di translasi terdapat aturan untuk memasangkan basa nitrogen. Seperti halnya transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai pada saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5' ke 3'. Setelah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon AUC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga pada ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau aseptor site, daerah B atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara 2 asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang telah melepas asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A bersiap ditempati oleh tRNA yang baru. Siklus ini akan berlangsung sampai tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini akan dikenali oleh protein release factor. Saat release factor memasuki daerah A, maka secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan siap melakukan proses translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.